Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, tentunya di channel saya ya. Di sini kita akan mengupas dalam tentang elektronik. Dan video kali ini kita akan melakukan perbaikan, yaitu Magicom atau rice cooker. Di atasnya itu tidak hangat ya, setelah selesai masak itu tidak hangat pada bagian atas dan sampingnya. Oke, untuk ini semoga yang lainnya itu bagi Anda yang ingin membuka usaha servis kecilan ya, kayaknya untuk ini spesialis Magicom kurasa ya cukup bagus juga, lumayan buat pekerjaan harian itu. Kurasa ya lumayan dapat lah. Sering-sering saja posting di grup kota Anda, yaitu spesialis Magicom, ataupun ada tambahan lainnya, entah dari kipas angin atau pompa air ataupun apa. Yang penting kalau mau niat servis, pengen bisa dibilang hampir kontinu, itu diusahakan ya untuk spesialis saja. Dari contoh ambil 2 atau 3 unit yang dirasa dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat, itu kita sudah aman ataupun kita sudah nyaman. Pekerjaan yang tidak pernah berhenti ya, dari awal mula kita membangun usaha sampai mungkin bisa dibilang sampai uzur ya, atau sampai umur bener-bener udah sampai kita sendiri ya yang nggak kuat dengan keadaan. Jadi di sini untuk pekerjaan seperti ini kurasa abadi ataupun berkelanjutan. Oke, untuk ini kita buka cover atas. Untuk model baru itu lebih mudah daripada yang model lama. Cara bongkar atasnya lebih mudah, dan untuk yang rusak itu biasanya di sini, namun ada juga kadang ada yang rusak di bagian bawah otomatis. Ada juga rusak mepet dengan elemen atas. Jadi kebanyakan ya antara berhasil atau tidak. Kalau kita sudah terbiasa memegang atau istilahnya spesialis itu lebih tahu karakter tentang rice cooker, Magicom dan yang lainnya. Mungkin salah satu ya untuk Anda yang ingin membangun usaha cukup bagus menurut saya. Ambil saja 2 bagian, yaitu rice cooker dan kompor gas. Itu satu pasangan yang digunakan setiap hari oleh masyarakat. Jadi untuk ini bagi Anda yang ingin buka silakan 2 saja. Oke. Kita cari kabel ya, dan rusaknya itu putus di bagian engsel. Di dekat engsel itu saya lihat tadi ada kabel kejepit yang membuat putus ya, karena sudah terjepit, ditekuk-tekuk otomatis kabel dengan mudah itu akan putus. Dan kita coba tempel-tempel apakah pakai kabel gede bisa enggak, atau malah justru kurang awet. Jadi kita periksa ketika posisi dibuka dan ditutup itu seperti apa posisi kabelnya. Jadi di sini saya berniat pakai kabel yang agak gede, namun agak terlihat terlalu beresiko karena tekukannya itu tajam banget ya. 90 sekian lah, 120 derajatan itu untuk kabelnya tertekuk. Jadi di sini cukup ekstrim. Mungkin bagi kawan yang mau mengganti kabel untuk bagian atas itu disarankan pakai bekas kabel yang sama minimal.
ataupun gunakan kabel yang kecil, lentur dan kuat. Itu karena kurang rekomendasi untuk kabel-kabel biasa ya. Minimal menggunakan kabel teflon ataupun yang lainnya. Ya, untuk yang lainnya jangan lupa sambil ngopi ya guys, biar enggak oleng. Jadi enggak ngantuk, enggak oleng ataupun yang lainnya. Oke, untuk ini saya sambil cari kabel dan menemukan kabel yang semi silikon, bisa dibilang kabelnya kecil dan agak sedikit mirip-mirip karet ya untuk bahan sampingnya ya. Sempat ada sule lewat ya, sule susu kedelai. Oke, di sini saya lihat, dan setelah saya mencoba melihat kabel aslinya, ternyata itu dia masih bisa ditarik ke atas. Jadi di sini saya tidak mengganti dengan atau tidak disambung lagi dengan kabel yang lainnya, namun masih menggunakan kabel aslinya. Itu dia masih bisa banget, karena saya coba tarik ke atas sekitar 10 cm atau 5 sampai 10 cm. Itu dia masih bisa. Di sini saya kupas sedikit ujung kabel, dan ujung kabelnya saya pasang dan agak sedikit dikencengin. Kita lanjut di solder agar lebih kuat, dan kurasa untuk ini aman saja karena hanya seberapa, kurasa nggak sampai leleh ya untuk tinol, hanya terkena hangat hawa panas saja. Jadi kita menggunakan solder atau disolder langsung biar lebih aman tentunya. Yang pertama, mencegah dari terlepasnya kabel ketika sering dibuka tutup, yang bisa berakibat yaitu bikin kesetrum ataupun kontak bodi ya di sini, karena salah satu kabel ini dia otomatis kalau menyentuh ke bagian aluminium ataupun logam plat di dalam, plat logam, itu bisa cukup beresiko ya. Nggak terlalu fatal, namun emang di sini karena pemakai rata-rata emang wanita ya, itu biasanya kalau tersenggol listrik dikit otomatis nggak mau pakai lagi. Jadi takutnya seperti itu. Kita solder lebih kuat dan gunakan isolasi yang bagus ya guys. Jangan isolasi yang harga 1000 atau 2000 perak. Kalau bahkan isolasi yang bening itu, yang transparan itu sangat tidak disarankan ya. Di sini minimal Anda harus menggunakan isolasi yang biasanya harganya itu sekitar 8 sampai 12.000. Itu untuk isolasinya. Dia memiliki karakter lentur, rekat, kuat, dan ada beberapa brand dari isolasi yang tahan panas ya. Di sini disarankan seperti itu. Jangan gunakan isolasi yang harga di bawah 3000 ya, di bawah 3000 apa di bawah 5000. Itu biasanya kurang bagus, kecuali isolasi sisaan dari pabrik ya bagus dengan harga 1000 atau 2000 per isolasinya, namun memang kualitasnya bagus ya, bukan mengacu pada harga namun mengacu pada kualitas isolasi yang Anda gunakan. Oke, di sini saya sudah selesai. Untuk sambungannya saya tarik saja ke atas, kalau bisa dimasukkan ke tutup atas biar nggak tertarik lagi, takutnya karena udah dikasih isolasi kan lebih tebal. Itu kalau masih posisinya masih di
bekas yang putus itu bukannya jadi oke, malah bikin kerusakan cepat kembali lagi. Kita atur posisi, dan untuk pemasangan di belakang kalau bisa di posisi tertutup ya, jangan terbuka. Untuk ini sudah berhasil. Jangan lupa ya, untuk kabelnya minimal ya Anda harus menggunakan kabel yang kecil, kalau bisa yang lentur ataupun yang teflon ya, atau silikon, kabel silikon yang tahan panas itu lebih bagus. Terbuat dari silikon karet biasanya untuk bodi sampingnya ataupun pelindungnya. Namun bila kabel aslinya masih cukup ya, nggak perlu disambung ya guys. Oke, untuk ini semoga semua sudah paham, dan kita tinggal menutup saja ya untuk bagian atasnya, dan untuk ini sudah berhasil. Oke, nggak ribet-ribet amat, namun ini dan solusinya itu gaya guys, minimal yang bagus lah, yang dibakar itu nggak langsung robek-robek. Biasanya ciri khasnya kalau dibakar dia akan mengencangkan diri, ataupun ketika sudah diisolasi itu dia mengencangkan. Dan kita pasang tutup atas ini lebih mudah ya, kita tinggal klek klek, dia sudah mengatur posisinya sendiri sesuai dengan yang dipasang seperti dari pabrik. Dan di sini saya lihat-lihat untuk posisi dibuka dan ditutup itu kabelnya apakah terjepit ataupun yang lainnya, kita periksa ya. Di sini saya melihat ketika dibuka dia agak sedikit ini, kita coba pasang tutup, kira-kira dikasih ruang lagi atau spasi ya, biar kabelnya nggak terlalu menekuk ekstrim ya. Kita sedikit kasih ruangan di atas karena dia nggak terlalu terlihat, aman saja. Kalau sekedar disambung terus apa istilahnya, disambung ditutup beres, oke ya bisa sih. Namun untuk ini, untuk mengantisipasi atau menghindari kerusakan yang sama, kita harus melihat kondisi dan bagaimana posisinya ketika dibuka dan ditutup. Saya kasih sedikit ruangan di atas ya guys, itu terlihat oleh kamera agak sedikit ada lubang tipis ya, itu biar kabelnya nggak terlalu ekstrim tertekuk. Semoga saja awet dan tidak rusak lagi ya. Ya seperti itu ya guys, untuk pengetahuan tentang rice cooker. Dan memang rice cooker itu juga banyak banget penyakitnya. Terlihat sepele namun banyak juga penyakit yang dialami oleh produk satu ini. Tentunya kalau spare part emang agak sedikit mahal kalau bagian-bagian tertentu, dan agak susah juga untuk mencari spare part yang eksternalnya yang nempel-nempel. Oke, untuk yang lainnya mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan ataupun ucapan yang berulang kali, dan mungkin di sini ada penyampaian yang kurang sempurna ataupun mengulang-ulang untuk ininya.
Oke, saya pribadi sebagai manusia biasa mohon maaf untuk penyampaian yang mungkin kurang sempurna dan yang lainnya. Dan untuk ini sudah berhasil, sudah oke. Jangan lupa untuk yang lainnya, bila belum like, komen atau subscribe di channel saya, silakan. Itu saja. Jangan lupa untuk ngopi atau menikmati minuman yang sambil menonton channel saya, dan tak lupa untuk sambil posisi bersantai saja ya, jangan terlalu tegang, karena apabila terlalu tegang Anda akan susah mendapatkan informasi dari saya. Dan oke, untuk ini sudah selesai. Kita tes colok ke listrik, nunggu sekitar 5-10 menit apakah sudah oke atau belum ya. Untuk ini, untuk yang lain jangan lupa ya untuk ditunggu like, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan tonton semua video-video saya, udah cukup banyak. Semoga bisa menginspirasi Anda, memberi pengetahuan. Tentunya di sini apabila Anda bisa ya lakukan, apabila Anda tidak bisa silakan hubungi teknisi di sekitar Anda. Dan apabila Anda tidak bisa itu jangan istilahnya menggurui teknisi, karena setiap teknisi memiliki cara tersendiri tentunya, yang dengan tujuan akhir sempurna ya, hasilnya bagus, sempurna, awet. Dan untuk yang lainnya silahkan komen dan subscribe channel saya. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.